Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pondok Pesantren Haskempek Cirebon. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabil Al-Fasi dan nama saya Rismala. Hari ini kita semua akan mengenal Pondok Pesantren Haskempek Putri Cirebon, baik dari segi asrama, fasilitas, dan kegiatan santri yang lainnya. Wah, menarik sekali ya pondoknya. Tentu saja dong, yuk kita mulai. Pondok Pesantren Haskempek Cirebon bertempat di Jalan Tunggal Pegagan, Desa Pegagan Blok Kempek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan terletak sekitar 14 km arah barat dari kota Cirebon. Pondok Pesantren Haskempek didirikan melalui beberapa proses peralihan nama dari tahun ke tahun. Pada tahun 1960, berawal dari nama Majelis Tarbiyatul Mubtadiin yang didirikan oleh Kiai Haji Aqil Siroj, yakni menantu dari Mbah Kiai Haji Harun. Setelah beliau wafat pada tahun 1990, Majelis Tarbiyatul Mubtadiin dialihkan kepemimpinannya kepada putra tertuanya yakni Buya Haji Ja'far Shodiq Aqil Siroj. Kemudian, pada tahun 1995, didirikanlah Yayasan Kiai Haji Aqil Siroj atau yang lebih masyhur dengan sebutan Yayasan Haskempek. Sepeninggalan Buya Haji Ja'far Shodiq Aqil Siroj pada tahun 2014, Pondok pesantren yang sebelumnya bernama Majelis Tarbiyatul Mubtadiin berubah nama menjadi Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj yang disingkat dengan HAS. Kepengasuhan pesantren kemudian dilanjutkan oleh adiknya, yakni Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siroj bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Aqil Siroj, Kiai Haji Hasin Syifa Aqil Siroj, dan Kiai Haji Ni'amillah Aqil Siroj. Yayasan HAS sekarang ini telah menjadi Pondok Pesantren Haskempek Cirebon yang mampu menampung lebih dari 4.000 santri putra dan putri. Dalam proses mengaji kitab para santri putri di madrasah, Pondok Pesantren Haskempek memiliki 3 wilayah gedung madrasah putri dengan masing-masing gedung terdiri dari 2 lantai. Terdapat kantor pusat madrasah putri dan taman kecil untuk memperasri suasana agar lebih sejuk dan nyaman. Di Madrasah Tahdibul Mutsaqrofin Putri atau biasa dikenal dengan MTM Putri, para santri harus melalui 6 tingkatan pengajian, yaitu pada tingkatan marhalah 1-3 wusta dan tingkatan marhalah 1-3 ulia. Lembaga formal di Yayasan Haskempek memiliki 3 tingkatan pendidikan. Tingkatan pertama terdapat MTS Haskempek dan SMP Haskempek. Tingkatan kedua yaitu MA Haskempek dan SMK Haskempek. Dan pada tingkatan ketiga terdapat perguruan tinggi yaitu Stikes Has dan Stias Has Al-Jailani. Untuk program jurusan di Madrasah Aliyah Haskempek terdapat 3 jurusan. Ada jurusan IPA, IPS, dan keagamaan. Dan untuk program SMK Has terdapat 2 jurusan. Ada jurusan bisnis daring dan pemasaran dan juga jurusan perbankan syariah. Adapun untuk perguruan tinggi, di Stikes Has terdapat membuka 2 program sarjana, yaitu S1 Farmasi dan S1 Gizi. Dan di Stias Has Al-Jailani membuka program sarjana S1 Ekonomi Syariah. Asrama Al-Nasir Al-Mansur yang dibina oleh Bunda Nyi Hajah Mu'afillah Ja'far. Asrama putri ini terdapat 4 kompleks, yakni Kompleks Sayyidah Zainab Atas, Kompleks Sayyidah Zainab Bawah, Kompleks Sayyidah Robiatul Adawiyah, dan Kompleks Thayyibatul Aslamiyah. Asrama Al-Nasir Al-Mansur juga memiliki 12 kamar, yang mana terdapat 8 kamar sedang dengan kapasitas 25 santri dan 4 kamar besar dengan kapasitas 40 santri. Dan juga terdapat 20 kamar mandi yang bisa digunakan oleh para santri. Dan di asrama Putri Al-Nasir Al-Mansur pun terdapat musola yang bernama Tajid Nyai Mukminah. Kemudian terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Al-Nasir Al-Mansur. Asrama Al-Jadid Putri yang dibina oleh Umi Nyai Hajah Daifah Nasir, Ibu Nyai Aqila Ja'far, dan Ibu Nyai Nufidia Nasari. Asrama Al-Jadid Putri terdapat 4 komplek, yakni Kompleks Khadijah Al-Kubro, Kompleks Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Kompleks Sayyidah Aisyah, dan Kompleks Nyai Afifah Harun, serta memiliki 16 kamar, yang mana terdapat 10 kamar dengan kapasitas 20 santri, 4 kamar dengan kapasitas 25 santri, dan 2 kamar dengan kapasitas 20 santri. Dan juga asrama putri ini memiliki 21 kamar mandi yang bisa digunakan oleh para santri. Di asrama Al-Jadid Putri pun terdapat musola yang bernama Musola Al-Jadid Putri.
Kemudian terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Al-Jadid Putri. Asrama Az-Zahra yang dibina oleh Ibu Nyai Haja Sholihah Maimun Zubair. Asrama Putri Az-Zahra memiliki 6 komplek yang di dalamnya terdapat Komplek Az-Zahra 1 dengan 5 kamar yang berkapasitas 120 santri, Komplek Az-Zahra 2 dengan 4 kamar yang berkapasitas 60 santri, Komplek Az-Zahra 3 dengan 7 kamar yang berkapasitas 75 santri, Komplek Az-Zahra 4 dengan 8 kamar yang berkapasitas 90 santri, Komplek Az-Zahra 5 dengan 4 kamar yang berkapasitas 55 santri, dan Az-Zahra 6 dengan 6 kamar yang berkapasitas 50 santri. Dan juga, asrama putri ini memiliki 23 kamar mandi yang bisa digunakan oleh para santri. Di asrama Putri Az-Zahra pun terdapat musola yang bernama Musola Az-Zahra. Kemudian, terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Az-Zahra. Kemudian, asrama Madinatul Sholawat yang dibina oleh Ibu Nyai Najhah Barnamij. Asrama Putri Madinatul Sholawat terdapat 3 komplek, yakni Komplek Nyai Mu'minah, Komplek Umi Laila, dan Komplek Nyai Hana. Serta terdapat 14 kamar yang mana 4 kamar besar dengan kapasitas 44 santri, 2 kamar besar dengan kapasitas 40 santri, 4 kamar sedang dengan kapasitas 36 santri, 3 kamar kecil dengan kapasitas 16 santri, dan 1 kamar yang digunakan untuk para mahasiswa yang menetap di asrama Putri Madinatul Sholawat. Dan juga asrama putri ini memiliki 28 kamar mandi yang bisa digunakan oleh para santri. Di asrama Putri Madinatul Sholawat pun terdapat musola yang bernama Musola Al-Batul. Kemudian terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Madinatul Sholawat. Asrama Dar El Sofa Putri yang dibina oleh Ibu Nyai Hajah Titim Fatimah. Asrama Dar El Sofa Putri terdapat 3 komplek, yakni Komplek Abad, Komplek Casablanca, dan Komplek Ojida. Serta memiliki 7 kamar, yang mana 3 kamar dengan kapasitas 20 santri, 2 kamar dengan kapasitas 27 santri, 1 kamar dengan kapasitas 35 santri, dan 1 kamar dengan kapasitas 23 santri. Dan juga, asrama putri ini memiliki 17 kamar mandi yang bisa digunakan oleh para santri. Di asrama Dar El Sofa Putri pun terdapat musola yang bernama Musola Dar El Sofa Putri. Kemudian, terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Dar El Sofa. Asrama Ashifa yang dibina oleh Ibu Nyai Hajah Iin Muhsinah dan Ibu Nyai Anikolodina Hasin. Asrama Putri Ashifa terdapat 3 komplek, yakni Komplek Dwi Aminah, Komplek Dwi Fatmah, dan Komplek Dwi Zainah. Serta memiliki 10 kamar yang mana 3 kamar dengan kapasitas 40 santri dan 7 kamar dengan kapasitas 16 santri. Dan juga asrama putri ini memiliki 16 kamar mandi yang bisa digunakan oleh para santri. Di asrama Putri Ashifa pun terdapat musola yang bernama Musola Al-Qadim. Kemudian terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Ashifa. Asrama Mishkat Al-Anwar Putri yang dibina oleh Ibu Nada Amfaz Zainab. Asrama Mishkat Al-Anwar Putri terdapat 1 komplek yang terdiri dari 3 kamar yang memiliki kapasitas 25 sampai 30 santri. Dan terdapat 23 kamar mandi dengan 5 kamar mandi yang diperuntukkan untuk 1 kamar santri. Di asrama Mishkat Al-Anwar Putri pun terdapat musola yang bernama Musola Al-Mishkat Putri. Kemudian, terdapat kantor asrama sebagai pusat informasi dari asrama Mishkat Al-Anwar Putri. Kegiatan yang dilakukan para santri di setiap harinya sesuai dengan nilai-nilai kepesantrenan, dengan melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, mengaji Al-Quran yang dilakukan secara face-to-face. Akan tetapi bagi para santri baru dianjurkan untuk belajar nada kompekan terlebih dahulu, dengan memulai bacaannya dari surat Al-Fatihah dan Tahiyat. Setelah nadanya sesuai dengan nada ala kompekan, maka santri bisa lanjut ke pengajian selanjutnya, yaitu mengaji juz amma bil ghaib, dan setelahnya santri mengaji Al-Quran bin Nazar. Dilanjut dengan persiapan berangkat madrasah, para santri wajib untuk sarapan terlebih dahulu dan melakukan piket sesuai dengan jadwal piketnya. Kemudian para santri melakukan kegiatan mengaji kitab kuning di madrasah sesuai dengan tingkatan kelasnya masing-masing. Sepulang dari madrasah,
para santri memiliki waktu luang yang bisa mereka pakai dengan kegiatan pribadi dan istirahat siang. Dilanjut dengan kegiatan sekolah formal sesuai dengan tingkatan sekolahnya masing-masing dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Setelah pulang sekolah, para santri akan melakukan kegiatan pribadi dan dilanjut dengan makan sore. Kemudian, di waktu malam hari, para santri melakukan sholat maghrib berjamaah, melakukan kegiatan belajar bersama atau dirosa, di mana para santri berkumpul dengan teman satu kelas di madrasahnya dan melengkapi makna-makna kosong di kitab yang akan dikaji besok pagi. Dilanjut dengan kegiatan cocokan Al-Quran dan juz amma dengan cara membaca dan disimak oleh masing-masing pencocoknya. Setelah sholat isya berjamaah, dilakukan setoran hafalan sesuai dengan tingkatan kelasnya dan dilanjut dengan kegiatan musyawarah. Nah, dalam forum musyawarah ini, para santri memiliki waktu untuk menjelaskan kitab yang akan dikaji besok. Selain itu, para santri juga mendiskusikan hal-hal yang masih mengganjal dan memerlukan keterangan yang lebih luas terkait pembelajaran sebelumnya. Sedangkan, pada malam Jumat, akan ada beberapa kegiatan yang berbeda seperti kegiatan pembacaan surat Yasin, marhabanan dan khitobah, dan di hari Jumatnya dilakukan kegiatan tahlilan, senam pagi, roan kebersihan, dan kegiatan ekstrakurikuler pondok atau sekolah. Pondok Pesantren Khas Kompleks Cirebon memiliki kantin bersama yang menyediakan berbagai jenis makanan atau jajanan. Ada juga perpustakaan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis buku yang bisa kalian baca. Mulai dari buku cerita, buku referensi belajar, kamus, buku sejarah, dan masih banyak lagi. Pesantren kita juga menyediakan fasilitas lainnya seperti GO dan Aula Buya Ja'far yang biasa diperuntukkan sebagai tempat perkumpulan santri putri dalam berbagai acara besar dan tentunya memiliki fasilitas yang baik dan tempat yang luas sekali. Kemudian, terdapat juga fasilitas kesehatan seperti RSB atau Rumah Sehat Basnas yang melayani baik dari kalangan santri atau masyarakat dengan fasilitas klinik, dokter, atau perawat yang melayani pasiennya dengan profesional dan ramah dalam menangani pasiennya. Selain dari fasilitas yang telah diberikan oleh pesantren, santri khas putri dapat mengikuti beberapa pilihan ekstrakurikuler. Di antaranya ada Eskul Paskibra, Pramuka, PMR, Hadroh, Kitab Kuning, Marching Band, Tari, Seni Qiraah, Tim Multimedia, Kaligrafi, dan lain-lain. Jadi, jangan khawatir, di pesantren khas putri ini, kalian bisa mengembangkan diri sesuai dengan passion kalian. Nah, ada juga loh kegiatan yang dilakukan di setiap akhir tahun pelajaran santri khas putri, yaitu dengan berbagai rangkaian kegiatan yang begitu mengasyikkan, seperti kegiatan praktik-praktik di madrasah, kegiatan pramuadaah, dengan berbagai perlombaan antar asrama yang bertujuan untuk meningkatkan skill percaya diri para santri. Lalu, kegiatan muadaah, kegiatan khotaman juz amma, Al-Quran, serta Alfiah Pondok Pesantren Khas Putri Kempek Cirebon. Pondok Pesantren Khas Putri Kempek Cirebon memiliki keunggulan di pengajian Al-Quran Kempek, yang menjadikan santri tingkat kefasihan membaca Al-Quran menjadi sangat baik dan menjadi salah satu rujukan dalam pembacaan Al-Quran di beberapa pondok pesantren lainnya. Kemudian, penguasaan ilmu yang dimiliki dengan literatur dari kitab-kitab kuning. Dan juga keunggulan di bidang ilmu nahwu dan sorof. Nanti, santri akan diajarkan pengajian nahwu sorof dari mulai metode at-taisir hingga sampai pernah hatam Alfiyah Ibnu Malik dengan menghafalkan 1002 bait nazamnya. Hebat bukan? Nah, gimana? Sudah puas belum travelingnya? Mondok sekaligus sekolah di Pondok Pesantren Khas Kempek Putri Cirebon. Dengan segala keilmuan dan fasilitas yang sudah tersedia. Wah, harus cepetan daftar nih, keburu kuota pendaftaran habis.